saya telat datangnya tadi macet. Aduh, taruh, musiknya stop dulu. Apaan nih? Maaf pemirsa, saya lagi datang ke sanggar ini nih, K-pop dance. Mas Sigi betul ya? Yap. Betul, pas banget. Ini saya kan mau belajar ini nih, gaya-gaya Korea nih. Ya. Bisa nggak? Bisa, gampang, Ini muridnya semua ini? Yoi. Wah, parah-parah banget ya muridnya. Kacurut-kacurut banget ini muridnya begini. Tuh. Apa bodyguard? Oh, bodyguard. Jadi ini gayanya ini pakai lagu apa ini? Lagunya dari M Black, judulnya Mona Lisa. I am black, you're not. I am black. Oke, yaudah Mona Lisa ya. Gerakannya simple. Simple. Untuk awal, cuma buka tangannya, kakinya, gerakan kakinya. 1, 2, tutup. Oke, tangannya buka, kakinya sama. Tap. 2 kali, buang. Oke, sama. Kaki kiri. 1, 2, tutup lagi. Set. Buka. 1, 2, 3. Maaf, ini kayak ini ya, kayak ngelapin cemot ya. Cemot begini ya. Pemilihan calon artis Korea khususnya penyanyi sangat berat. Sebelum jadi artis, mereka harus menjalani masa training. Untuk jadi peserta training pun mereka harus melewati audisi lebih dahulu. Agensi artis Korea seperti SM Entertainment bahkan menggelar audisi ke penjuru dunia. Salah satu idol K-pop yang kita kenal sekarang, Sehun SNSD juga melakukan audisi untuk jadi trainee SM Entertainment pada usianya 12 tahun. Gitu juga dengan member SNSD lainnya seperti Yuna yang mengikuti audisi saat masih duduk di sekolah dasar. Banget ya. Berbeda dengan Yuna dan Sehun, Sunny yang kala itu masih remaja mengikuti audisi dengan mengandalkan kemampuan dancing. Hyeoyeon ternyata sudah piawai menari sejak kecil. Begitu juga dengan Suyong. Bedanya Suyong mengikuti audisi saat duduk di bangku sekolah menengah. Setelah lolos audisi, para trainee harus menjalani masa training yang berat, di mana mereka harus berlatih secara profesional. Lama training bervariasi ya, namun umumnya sekitar 2-3 tahun. Mereka melakukan semua hal di tempat training seperti latihan nyanyi dan menari. Untuk melihat perkembangannya, kemampuan mereka pun dievaluasi secara berkala loh. Nah, untuk mempererat keakraban dan kelancaran berkomunikasi, mereka harus rela tinggal di dorm bersama-sama yang lainnya. Mereka harus rela ya, tinggal tidak bersama dengan keluarga selama bertahun-tahun saat menjalani training. Mereka juga sering kurang tidur dan kelelahan, tapi kan semuanya pasti worth it ya. Selama jadi trainee, grup bentukan juga biasanya mengalami beberapa kali penggantian anggota yang dilakukan dari audisi. SNSD aja pergantian member itu terjadi sekitar 4 kali dari formasi awal hingga akhirnya siap untuk diorbitkan. Pergantian tersebut terjadi karena ada anggota yang kemampuannya di bawah anggota lainnya atau nggak cocok satu sama lain. Manajemen biasanya akan meluncurkan trainee kalau memang udah benar-benar siap. Nah, untuk menunjukkan kesiapan itu mereka harus terus berlatih dan menjalani proses evaluasi berkali-kali. Video berikut ini merupakan video latihan mereka agar bisa debut atau diorbitkan sebagai idol K-pop. Setelah perjuangan panjang sejak usia belia, akhirnya manajemen memberikan kesempatan debut bagi mereka. Gimana hasilnya? Sekarang mereka adalah SNSD atau Girls' Generation yang telah jadi idola bukan cuma di negaranya tapi juga banyak negara termasuk Indonesia. Bisa dibilang mereka lah ya yang bawa Hallyu atau demam budaya dan seni Korea ke mancanegara. Wah, kerja keras yang luar biasa ya. Siapa yang gak kenal Boa? Boa merupakan penyanyi wanita yang sangat cemerlang gak cuma di Korea tapi juga di dunia. Penyanyi di bawah naungan SM Entertainment ini telah memulai training untuk menjadi penyanyi sejak usia 10 atau 11 tahun. Boa memang punya banyak bakat, terutama menari dan menyanyi. Selama menjalani masa trainingnya, Boa tak kenal lelah berlatih, juga mengorbankan waktu bermainnya bersama teman-teman dan bercengkrama dengan keluarga. Bakatnya yang cemerlang dan kegigihannya membuatnya spesial. Suara emasnya merupakan hasil dari bakat dan tembaan yang keras. Tak heran ya, di usia yang muda banyak orang kagum. SM Entertainment menempanya dengan jadwal latihan ketat dan diikuti Boa dengan patuh. Jadi bintang adalah impiannya. Selain suara emasnya, bakatnya dalam menari mendukung ia untuk diorbitkan lebih cepat. Selama menjalani training, dia juga belajar keterampilan berbahasa. Seiring dengan waktu, keterampilan menari Boa pun semakin terasah. Gak kenal lelah, setelah berlatih menari, latihan pun dilanjutkan dengan latihan vokal. Gitu aja terus tiap hari. Kerja keras Boa membuahkan hasil ya. Pada Agustus 2010 dirinya memulai debut sebagai penyanyi ketika usianya 13 tahun. Wah, muda banget. Dan langsung mencapai penjualan tertinggi saat itu. Hebat ya. Karir Boa juga sudah meraih kesuksesan di Jepang, Amerika, dan negara lainnya dengan beberapa album seperti Number One, Atlantis Princess, dan Eat You Up. Lalu kembali ke Korea pada tahun 2012. Boa mengadakan konser solo pertama di Korea bertajuk Here I Am pada tahun 2013 dan segera saja tiketnya ludes terjual setelah penjualan tiket dibuka. Boa dijuluki Queen of K-pop karena disebut-sebut sebagai penyanyi solo yang berjasa atas booming Hallyu dan K-pop dunia. Gak cuma itu, setelah lebih dari 10 tahun berkarya, Boa pun tetap eksis sebagai penyanyi hingga sekarang.
Memang ya untuk mencapai hasil memuaskan dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan besar. Gak heran kalau para idol K-pop ini punya banyak penggemar. Nah, salah satu artis Korea yang juga ngehits di Indonesia bercerita banyak tentang training yang dilakukan saat atau sebelum menjadi artis di Korea sendiri. Kayak apa sih? Di Korea boyband atau penyanyi lain pun ya, terutama boyband bisa sampai 4 tahun sampai 8 tahun trainingnya. Setiap hari pasti hampir 16 jam training vokal, sisanya dance. Wah, ternyata emang berat banget ya. Terbukti tapi semuanya terbayar dengan kesuksesan. Ini ngapain? Celana celongo doang. Nggak pergi-pergi. Potong rambut besok. Udah lewatin kuping. Aduh, Mas Sigi, ini maaf ya, ini tadi mengganggu nih orang-orang ini. Santai aja. Nah, tapi kan saya udah dapat banyak ilmu nih hari ini. Saya jadi tahu yang mana yang namanya K-pop dance itu. Tapi tadi jatuhnya itu cover dance ya, Mas ya? Ya, cover dance itu. Cover dance. Jadi kalau misalnya itu ada orang plagiat, itu bukan plagiat ya? Bukan sama sekali. Malah dari artis Koreanya sendiri, mereka merasa didukung dari fans-fansnya. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang itu plagiat lah. Artisnya aja slow ya, Mas ya? Selalu aja sih. Iya, Nggak kenapa usah dipikirin mah, begitu-begitu. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Tapi bikin cover juga nggak gampang ya, Mas ya? Nggak gampang sama Ini sekali. tadi buktinya saya begitu-begitu susah. Ya, terima kasih perlu banyak. Mas. belajar. Harus belajar, siap. Terima Oke. kasih banyak. Sampai Oke. ketemu lagi, nanti kita joget lagi kapan-kapan. Oke, thanks, Jo. Thanks. Oke, sip. Pemirsa, saya sudah belajar tadi dance Korea sedikit. Tapi jangan sedih ngeliat saya ngedance, karena saya sendiri sedih tadi kalau ngeliat tayangan ulangnya ya. Oke, pemirsa. Seperti biasa kita akan bagi-bagi pulsa. Nah, gampang ya caranya, nanti pemirsa cuma perlu kita foto bareng K-pop. Kita foto bareng dengan gaya K-pop temanya hari ini. Jadi difoto melalui layar kaca, nanti di tweet pic ke @fenomaniahits_. Tapi harus follow dulu ya. Syaratnya harus jadi followersnya. Terus nanti ada satu pemenang setiap harinya yang berhasil mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Seminggu ada 5, jadi kalau hari ini nggak menang ya besok ikut lagi. Oh, nggak susah. Oke, kita foto ya. Temanya K-pop. Ingat, ambil dulu, siapin dulu barang-barangnya. Gayanya dipikirin mau apa. Jangan cuma senyum selfie biasa. Semua orang juga bisa kalau gitu. Siap ya? 1, 2, 3. Sama yang gini tadi. Set. Ngelapin cemot. Ntar lagi nih. Dah pemirsa, ditunggu ya fotonya. Tapi kita harus berpisah dulu untuk hari ini. Nonton terus Senin Jumat jam 9.30 pagi hanya di Antv. Saya Joseph Herman beserta seluruh tadi dancer-dancer bapuk yang nari di belakang, dan juga ada Mas Sigi selaku trainernya tadi. Kasihan di sini dapat murid yang kayak begitu. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa.